Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering disapa dengan nama Ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu undangan yang dihormati, Masatya Mahiwalia Ipohila Pita Lo dunia Memangga Buito Utia Agama Eoloihia Bangun lo Qur'ani Kodihima agama mokiyo agama Islamu agama mo salamati. Harata wau panggati ilamo alipong aku amali wau imani uito udihimano Boliwolo umoani ilawo popolia tua agama dilahuliek nyawa potarua
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur mari sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita semua masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga bisa sama-sama hadir dalam acara dari Yayasan Pohuli Ilmu Ilomata yang dilaksanakan di Kompleks Bisok, Desa Bulonti Barat, Kecamatan Sumalata. Selawat dan salam sama kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan insya Allah rahmat bisa sampai pada kita yang sampai hari ini masih konsisten untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, yang kami hormati Ketua Yayasan Pohuli Ilmu Ilomata Gorontalo, alhamdulillah sama-sama hadir di tengah-tengah kita, lebih khusus para anggota yayasan ini. Bersyukurlah Bapak-bapak bahwa pimpinan dari yayasan ini sama-sama berada di tengah-tengah kita semua. Informasi yang kami terima bahwa pimpinan Yayasan Pohuli Ilmu Ilomata Gorontalo ini yang kami sebut nama beliau Bapak Ismail Idrus Nusi. Informasi yang saya terima, beliau ini adalah cucu daripada Pak Lirani Tafilatul Ilmu. Alhamdulillah hadir sama-sama dengan kita Pak. Kami hormati Pak Ustadz yang kami tentang beliau Pak Syarif Kartini, Bapak Ibu undangan yang sempat hadir pada malam hari ini yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh anggota Yayasan Pohuli Ilmu Ilomata yang berada di Kecamatan Sumalata dan kecamatan lain. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, dengan melapaskan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, acara pada malam hari ini dinyatakan dimulai. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Darmawan. Pada mulia kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya laporan panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemerintah kecamatan yang sempat hadir, yang saya hormati kepala-kepala desa yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak Ibu para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu sesuai dengan titel dan jabatan. Yang saya hormati pimpinan, Ketua Umum Dewan Pusat Yayasan Poholi Ilmu Mata yang kami sebut nama beliau Bapak Ismail Idrus Nusi. Yang saya hormati Al Ustadz Al Mukarramah yang kami sebut nama beliau Bapak Sarif Katili. Selanjutnya kami akan melaporkan laporan panitia penyelenggara. Terselenggaranya acara ini atas partisipasi dan kerjasama kami semua anggota Yayasan Poholi Ilmu Ilmata. Dalam hal ini kami akan melaporkan jumlah anak yang dihitan sejumlah 44 anak. Selanjutnya kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir menghargai undangan kami. Terakhir, atas nama penyelenggara kami memohonkan maaf kepada Bapak Ibu apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelayanan kami. Sekali lagi kami memohonkan maaf. Terima kasih. Demikian laporan singkat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Ketua Yayasan Poholi Ilmu Ilmata Gorontalo pada Bapak kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati unsur pemerintah setempat atau yang mewakili Kepala Desa Bulonteo, yang saya hormati para pimpinan cabang, pimpinan ranting Majelis Ilmu Ilmata, yang saya hormati kakak saya, kakak kandung saya, beliau sering lupa disebut namanya, yaitu Kak Iwan, kakak tertua dari kami bersaudara 4, beliau yang paling tua. Yang saya hormati
para pimpinan cabang, pimpinan ranting, beserta anggota yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh pemuda yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang saya hormati para pengurus Yayasan Penghuni Ilmu Ilmata yang sempat hadir bersama-sama kami. Yang saya hormati tim medis beserta tim relawan dari Provinsi Gorontalo yang insya Allah akan melaksanakan sunatan massal untuk bagian Gorontalo Utara, khususnya di Desa Bulontio. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan semoga rahmatnya sampai ke kita pada yang hadir pada majelis pada malam hari ini. Tak banyak yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ucapan terima kasih saya kepada para pimpinan cabang, pimpinan ranting, maupun anggota Majelis Ilmu Ilmata yang ada di Gorontalo Utara yang telah berkenan membantu kegiatan kami pengurus Yayasan Penghuni Ilmu Ilmata, yang terutama untuk kegiatan besok. Ucapan juga terima kasih untuk tuan rumah yang sudah bersedia memberikan tempat kepada kami. Semoga amal Bapak Ibu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, bagi Bapak Ibu yang tergabung di Majelis Ilmu Ilmata, saya sangat mengharapkan agar mari kita bangun tali silaturahmi dengan masyarakat setempat. Kerjasamanya saya harapkan bersama pemerintah juga. Kalau ada tinggal loju, tinggal kerja bakti di desa, tidak salah juga anggota-anggota Majelis Ilmu Ilmata turut serta membantu kegiatan pemerintah yang ada di Desa Bulontio ini. Dan saya tidak mau Majelis Ilmu Ilmata yang ada di Desa Bulontio ada saling hujat dengan ormas manapun. Saya tak mau mendengar anggota Majelis Ilmu Ilmata saling hujat maupun di dunia maya atau dunia nyata. Dia mohon, jadilah kita sebagai contoh dan bisa memberi contoh. Dan saya sangat berterima kasih kepada masyarakat setempat yang telah membantu acara yang ada di Desa Bulontio ini, khususnya orang tua dari peserta sunatan massal yang dilaksanakan besok, insyaallah kemungkinan jam 8. Beliau memesan salam buat anggota-anggota Majelis Ilmu Ilmata di sini, dan beliau berpesan pula agar menjaga keamanan masyarakat setempat maupun ormas-ormas lain yang ada di Desa Bulontio ini. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Yayasan Penghuni Ilmu Ilmata Gorontalo. Acara selanjutnya pengukuhan pengurus Korda 2
oleh Ketua Yayasan Pohuli Ilmu Ilmata Gorontalo. Barangkali yang dikukuhkan Popo Tumidemena atau ya, penyerahan surat keputusan. Apakah saudara bersedia? Ikuti ucapan saya. Demi Allah, saya akan menjalankan tugas sebagai koordinator, sekretaris, dan bendahara dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Demi Allah, saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai koordinator, sekretaris, dan bendahara, dan berpedoman pada pedoman hidup ilmu ilmata. Demikian pengukuhan ini, dan saudara-saudara, saya minta menjalankan tugas dan tanggung jawab pada Majelis Ilmu Ilmata sebagai penanggung jawab pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita masuk pada acara siraman rohani yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Bapak Sarip Katin. Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, de Bodonggolo gairah, walaupun sudah jam 9:30. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang paling utama dan pertama saya hormati panitia. Kenapa panitia yang saya dahulukan? Sukses dan terlaksananya acara ini karena adanya panitia. Kalau tidak ada panitia, tidak mau jadi acara. Yang saya hormati jajaran pemerintah desa Bulontio Barat, khususnya pemerintah kecamatan Sumalata, jajaran pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang mungkin sempat hadir di tempat ini, yang mulia Ketua Yayasan Pohuli Ilmu Ilmata yang saya sebut nama beliau Bapak Ismail Idrus Nusi atau sering disapa dengan nama Kawano. Yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Pembina Yayasan Pohuli Ilmu Ilmata Dikakalili Kawano atau dikenal dengan Kak Iwan. Nama beliau Bapak Abdullah Ulalata atau sering disapa dengan nama Tikanimo atau Tipanimo. Ini beliau ada dulu di sini. Yang saya hormati
para sesepuh Ilemata yang ada di Kecamatan Sumalata ini, khususnya di Desa Bulontio Barat, ada di Komdan, beliau ini senioritas di Ilemata juga. Yang saya hormati Bapak Mansur Alamri selaku pimpinan cabang Majelis Ilmu Ilemata yang ada di Kecamatan Bulontio Barat. Yang saya hormati dan saya banggakan Koordinator Pusat Yayasan Penghuni Ilmu Ilemata yang saya sebut nama beliau, Bapak Abdurrahman Ibrahim, atau dikenal dengan Tika Opan. Ini beliau mungkin diminta kesediaannya untuk berdiri supaya dikenal Pak Opan keluar. Yang saya hormati para pimpinan cabang yang sempat hadir, pimpinan ranting, dan seluruh anggota Majelis Ilmu Ilemata yang alhamdulillah telah berpartisipasi dalam bakti sosial, yaitu dengan melaksanakan khitanan massal. Ibu-ibu majelis taklim, para hujaj, para calon-calon haji, yang insya Allah semua yang hadir ini mendapat rahmat yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan kepada kita sekalian sehingga kita dapat hadir di tempat ini walaupun sudah jam sekian ini. Pada malam ini masih bertahan duduk. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada semulia-mulia para nabi dan rasul, junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah curahan rahmat itu sampai pula kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali penyampaian tadi oleh MC disebutkan siraman rohani atau ceramah, saya ingin sedikit menyampaikan perjalanan dari awal terbentuknya Yayasan Penghuni Ilmu Ilemata ini. Tepat pada tanggal 8 malam Rabu, dilaksanakan musyawarah oleh para keturunan ahli waris dari Al-Mukarram, guru besar kita di Ilemata, yaitu Palirani. Beliau mengadakan musyawarah bagaimana caranya untuk bisa melahirkan dan mencetuskan serta merumuskan yayasan ini. Pada tanggal 8 malam itu atau malam Rabu, maka terjadi satu kesepakatan oleh para ahli waris Al-Mukarram ini
ketika bermusyawarah bersama untuk menamakan yayasan ini yang nantinya diurus di notaris dengan nama Penghuli Ilmu Ilomata. Maka pada besoknya tanggal 9 oleh Kawadok atau Pak Ismail Ibn Musi mengutus Bapak Abdul Rahman Ibrahim atau Kaopan Konotaris untuk konsultasi sekaligus negosiasi berapa dan bagaimana kepengurusan akta notaris Yayasan Penghuli Ilmu Ilomata ini. Maka pada tanggal 9 itu alhamdulillah terterima oleh notaris Bapak Nizar Mahmud di Limboto, tepat di depan BRI cabang Limboto. Di situ kantor yayasan, kantor notaris. Setelah terima maka diusulkan ke pusat, yaitu ke Kementerian Hukum dan HAM. Diverifikasi nama itu apa ada di seluruh wilayah Indonesia. Alhamdulillah satu-satunya nama yayasan dan yang bernama Penghuli Ilmu Ilomata cuma ada di Gorontalo. Maka proses daripada AHU atau izin daripada Menkumham cuma 2 minggu. Ada yang berpikiran, tidak mungkin 2 minggu. Ilomata ya. Ada yang sampai berpikiran pasti sudah dipersiapkan berbulan-bulan, padahal tidak. Dalam jangka waktu 2 minggu, tepat pada tanggal 21 Juni keluar AHU dari Menkumham. Dari notaris telepon ke pihak yayasan yang telah mengusulkan untuk pendirian yayasan itu. Maka dijemputlah AHU-nya beserta akta notarisnya, dan akta notaris itu merupakan anggaran dasar daripada yayasan itu sendiri. Pada tanggal 21 Juni 2021 hari Selasa, hari Jumat ya? Oh, hari Jumat. Hari Jumat pada waktu itu. Kemudian pada hari Jumat itu pula diurus NPWP, pajaknya sampai ke keuangan untuk dibayar untuk pajak reklamenya, sehingga bisa membuat neon box yang ada di pusat maupun di mana saja bisa, karena sudah ada NPWP. Hari Rabu, hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu berikutnya pada besoknya pada hari Jumat, hari Sabtu ya, besoknya status pimpinan utama Ilmu Ilomata di organisasi, karena pada awalnya Ilmu Ilomata bernaung pada payung hukum organisasi. Oleh Bapak Ismail Idrus Susi atau Tikawado mengantarkan surat pengunduran diri
oleh pimpinan utama mundur dari organisasi. Hui Ilomata. Ya, bukan mundur dari ilmu ya, mau mundur dari organisasi. Karena sudah ada yayasan. Dan yayasan itu izinnya nggak kementerian ke sana. Beda dengan ormas, dia sifatnya lokal. Jadi sedikit saya gambarkan. Kenapa saya jelaskan ini? Simpang siurnya informasi dan pemikiran-pemikiran yang tidak jelas. Lantas pada tanggal 21 Juli ya, 24 Juli pengukuhan peresmian, 24 Juli diresmikan Yayasan Penghulu Ilmu Ilmata, dan itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo. Lantas setelah yayasan ini berdiri, banyak tudingan-tudingan menuduh bahwa yayasan tidak bersifat keanggotaan. Itu benar sesuai dengan undang-undang. Memang satu yayasan tidak bersifat keanggotaan. Ini perlu saya jelaskan supaya anggota majelis ini paham benar tentang ini. Pada saat pengurusan akta notaris Yayasan Penghulu Ilmu Ilomata, dicantumkan pada akta itu ada satu pasal, pasal 3 di nomor 4, bahwa di Yayasan Penghulu Ilmu Ilomata ada majelis pengkajian ilmu Ilomata. Berdasarkan pasal 3 dan nomor 4 itu, bahwa di yayasan itu ada majelis pengkajian ilmu Ilomata, maka satu pasal itu dijebarkan lagi, dibuatkan satu aturan, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasarnya diajukan ke notaris, dibuatkan akta majelis ilmu Ilomata berdasarkan satu pasal itu. Yes. Sehingga majelis itu merupakan satu lembaga yang menaungi anggota majelis, payung hukum daripada majelis ilmu Ilomata. Dan majelisnya payungnya apa? Bukan payung lagi ya, tendanya. Itu yayasan. Jadi yayasan di bawahnya majelis. Majelis itulah yang menjadi payung hukum daripada majelis ilmu itu sendiri. Kemudian ditambah dengan anggaran rumah tangga majelis yang mengatur tentang majelis ilmu sendiri. Jadi yang bersifat keanggotaan yang mana? Yaitu majelis ilmu Ilomata. Itu sifatnya bersifat keanggotaan. Sama dengan misalnya Nahdlatul Ulama, itu di atasnya itu ada yayasan, di bawahnya ada lembaga-lembaga maupun ormas-ormas yang dibangun. Nahdlatul Ulama, gitu. Ada sekolah-sekolahnya, tapi ilmu Ilomata ini itu membuat satu program-program yang nantinya salah satunya juga ini sebagai bakti sosial Selatan Masal yang dilaksanakan di Kecamatan Sumata, khususnya di Pulau Jawa Barat. Majelis Ilmu Ilomata sekaligus ini ketua Dewan Pengurus Pusat Yayasan mengucapkan banyak terima kasih yang telah memberikan infaknya
Pembangunan di situ. Mungkin jadi satu pondok pesantren atau madrasah. Itu cita-cita daripada yayasan. Insya Allah makbul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah saudara-saudara semua sebagai anggota majelis ilmu Ilmata. Kemudian berbuku ingat ya, memang mamuan hati ya. An mamuan hati memang loh. Kayak jangan sampai ada bisa lawan. Besuat masa benjau ni, mainlah betul lo. Jangan sampai sudah mengantuk atau semangarti itu memang dulu ini. Madu apa mau ngarati. Kemudian saya masuk pada nama ini, Penghuli Ilmu Ilmata. Apa itu penghuli dalam bahasa Gorontalo? Tadi Bapak Ibu sudah dengar rekaman ya, secara singkat tentang akhirnya ilmu Ilmata. Penghuli itu satuan ilmu dalam diri. Ada lagi yang menafsirkan itu pengertian dari penghuli sudah masuk dalam satu buku, dan buku itu diterbitkan pada 2019 dan ada hak cipta dari Menkumham. Ya, ada hak ciptanya itu buku. Di situ dalam buku itu dijelaskan penghuli itu satuan ilmu dalam diri. Ada yang menafsirkan berbuat baik pada sesama. Subhanallah, walau molat diuti ini tidak lepas. Memang kalau dia dikaitkan, ada kaitannya, ada hubungannya. Bagaimana satuan ilmu dalam diri dan berbuat baik pada orang lain. Yang namanya penghuli, kenapa dibahasanya penghuli? Dia pasti, ya. Saya ingin bertanya. Talomoli, popasiolo atau popohuliolo? Ya, talomoli. Popohuliolo dari popasiolo. Dia popi uti dia bu. Walau popi bisa kasih keluar ke tangan baru pas ulang. Kakinya bisa dilepas kemudian dipas lagi. Itu kalau popi atau bu. Ini penghuli, lebih halus bahasanya. Artinya bahwa sudah ada dalam diri bolong penghuli. Maka penghuli sebenarnya. Ya. Lahirnya penghuli itu sampai menjadi satu bukti nyata atau karya nyata disebut dengan Ilmata. Itu dari mana? Walau sebenarnya upo penghuniol pasti Bapak Ibu tanya-tanya dalam walau sebenarnya penghuni. Ya, ada mungkin yang bertanya begitu. Ada ya? Maka penghuni itu walau sebenarnya upo penghuniol ada dalam pedoman hidup ilmu Ilmata dan pesan maupun wasiat daripada guru besar Ilmata Kaliran. Upopohulio Paktu, teguhkan iman dari segala rintangan. Itu popohuli tidak? Pertanyaannya dalam diri. Ya, apa memang sudah ada dalam diri popohuli tidak? Walau imani bahwa dia popohuli, walau matapu Ilmata ini, matapu Ilmata wanu imani popohuli. Nanti sebentar saya jabarkan masalah iman itu depan. Demikian pula popohulio yang berikut adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu pedoman.
Populion tentu. Kemudian sayang terhadap orang lain seperti menyayangi diri, ya. Itu intinya. Bahwa sesama kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi bersaudara. Sehingga tetok kemudian lo pun ngotoli angong. Itu pun beliau. Kemudian ada pesan beliau, potohe tak amali ke dunia dila kekang, potohe tak imani ke akhirati muali sanangi, potohe tak syariati ilo mata muali kebarakati. Pertanyaannya, saya ingin bertanya pada poin yang ketiga tentang pesan potohe tak syariati ilo mata muali kebarakati. Potuolo dina, ya, dilaksanakan itu tidak. Laksanakan amal di dunia kita tidak kekal, laksanakan iman di akhirat nanti akan senang. Laksanakan syariat, ilo mata akan beroleh berkah. Moludete berita. Sehingga pertanyaannya pohuli dila. Itulah nama pohuli. Secara mendalam tentang pohuli itu sendiri, tinggal di tahu itu. Walau sebenarnya itu yang dimaksud satuan ilmu dalam diri, tapi implementasi daripada itu semua adalah teguhkan iman dari segala rintangan. Berbicara masalah pedoman hidup ilmu mata ini, kata yang pertama teguhkan dalam arti bahwa istiqomah, ketetapan hati, teguh pendirian. Kemudian berbicara masalah iman, itu adalah satu kepercayaan, akidah atau keyakinan akan tercipta sesuatu itu, akan terbentuk dengan baik sesuatu apabila kita ada iman. Bagaimana? Contoh, kalau tukang mebel ketika dia mau buat meja, mau bikin meja, kalau dia tidak istiqomah, tidak percaya, tidak teguh pendiriannya, dan tidak ada keyakinannya, tidak mau jadi meja. Akan jadi meja itu ketika dia percaya, yakin, yakin dengan kemampuannya. Berbicara iman dalam bahasa agama, nah ini agama, ya, agama Pak Bu, aturan yang harus dilaksanakan oleh setiap penganutnya. Dan berbicara masalah Islam itu fitrah. Terlaksananya aturan itu, maka dia menuju kepada satu fitrah, kesucian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Di Ilomata menjadi salah satu pedoman yang utama berbicara masalah iman. Kenapa? Ingat janji kita pada saat kita dibaiat. Main dari Patangga mungkin, ya. Ketika mau dihitan, kebetulan kan acaranya hitanan besok. Sebelum hitan kan dibaiat. Para yang sudah memasuki usia tamyiz atau usia akhir balik, yang sudah bisa membedakan ini yang baik, ini yang buruk. Maka di bayat itu janji. Ubayyi'ukum al-sam'i wa ta'a fi ta'atillah wa rasul. Janji seseorang untuk setia taat tunduk patuh kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, apakah kita masih taat kepada Allah dan Rasul?
Apa isi bayat? Isi janji itu. Dan isi janji itu iman. Rukun iman ada 6 itu disampaikan oleh Pak Imam kepada yang mau dibayar. Kemudian rukun Islam ada 5, rukun ihsan ada 2. Percaya kepada Allah, tapi banyak yang tidak melaksanakan perintah Allah. Hanya sekedar percaya ada sang pencipta alam semesta beserta isinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan tanya, ketika ada dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengeluh, setengah mati hampir rezeki masa hati-hati, apalagi beti meninggal corona. Bukan masalah penyebab corona, ketaatan kita kepada Allah yang tidak ada. Ada salah seorang pimpinan, saya tidak perlu menyebut namanya. Beliau pesiar ke saya, datang ke rumah, bertanya. Saya biasa disapa orang itu dengan nama guru. Kebetulan saya dari guru juga, ya, guru ke sekolah saya. Kemudian sudah pindah di kantor. Guru, anak boleh pernah mewali mau setengah mati mau ngurus masalah rezeki. Allah cara lihat guru itu. Mak gampang tidak, mak gampang itu wah itu hati awalnya. Memang mau tahu mak, ketika berhadapan, uruti. Kau udah dua itu aja mau tak, kata mati apa mak tapi bungo. Kata bisa nggak rumah itu, ayah untuk aku sabar ya. Di dalam rumah itu ya susah. Sementara rezeki itu dari Allah. Boleh perlu motor Jadi berbicara masalah iman, percaya kepada Allah, percaya. Yakin? Ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Kita itu suka main bohong. Ketika mau berbuat sesuatu sampai kita menjadi ragu, kenapa? Tidak ada tanda. Dia atu-atu. Kalau dia nuntut atu-atu. Wow, itu mau itu apa? Bagaimana caranya? Satu niat atau satu keinginan kita, kemauan kita. Misalnya mau suka beli motor, ya, misalnya mau suka beli motor, itu niat, ya, niat mau beli motor itu. Nabi bilang, innamal a'malu binniyat. Ya, amal itu serta dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan pasti didapatkan niat itu. Bagaimana caranya supaya bisa didapatkan niat itu? Kasih tanda. Kasih tanda. Tidak ada tanda. Bagaimana memberikan tanda niat itu? Misal, kita sering dengar bahasa orang-orang tua kita dulu, jangankan uti doi 50 juta, 1 juta pomong ben, bila tangobot bisa bangun rumah. Oleh mereka itu tanda. Uang 1.000 rupiah di tangan kita, piloniat itu pertanian motor, kasih tanda itu. Tahu apa hebat, simpan baik-baik dan jangan pernah pakai.
Karena itu ada niat. Akan makbul dia niat itu, ada tandanya. Sama juga kita dengan bersyukur. Dan bagaimana cara Undangan yang kehormati, demikianlah penyampaian atau ceramah agama yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, dan barangkali acara selanjutnya sekali lagi kami mohon kesediaan Pak Ustadz, mau doa Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga pertemuan kita malam ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh Engkau yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mengharapkan ridha-Mu, rahmat-Mu, taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami yang hadir pada saat ini. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami yang hadir pada saat ini. Ya Allah, sungguh Engkau yang Maha Kuasa. Hanya kepadamu lah kami bermohon, hanya kepadamu lah kami berserah diri, hanya kepadamu lah kami meminta. Ya Allah, sungguh tiada daya, tiada kuasa tanpa izin-Mu. Ya Allah, ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada kami yang hadir saat ini. Ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa anta ta'rif wa anta ta'lam, wa nahnu ma na'lam 'alaika salam. Rahmatan innaka sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan yang kehormati, selanjutnya kita masuk pada acara penutup. Sebelum kita tutup acara ini, kami atas nama panitia pelaksana kegiatan pada malam hari ini menyampaikan banyak terima kasih Bapak Ibu undangan yang sempat hadir bersama-sama dengan Yayasan Penghulu Ilmu Mata pada malam hari ini. Dengan mengucapkan hamdalah